Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahma Fitriani dengan NPM443210009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembuatan sistem dengan model konseptual yang bertema pengembangan sistem informasi perpustakaan digital untuk mempermudah pencarian, peminjaman, dan pengembalian buku secara online. Adapun latar belakangnya, kemajuan teknologi informasi saat ini mendorong berbagai institusi, termasuk perpustakaan yang mulai beralih ke sistem digital. Nah, kegiatan seperti mencari, meminjam, dan mengembalikan buku yang masih dilakukan secara manual, ini sering menimbulkan masalah seperti proses yang lambat, lalu data yang tidak akurat, dan pelayanan yang kurang efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi perpustakaan digital untuk membantu penggunaan mencari buku secara online, meminjam dan mengembalikannya dengan lebih cepat, serta memudahkan pengelola dalam mengatur data buku dan anggota secara otomatis. Nah, dengan adanya sistem ini, pelayanan perpustakaan dapat menjadi lebih baik dan kebutuhan informasi pengguna bisa terpenuhi dengan mudah dan efisien. Adapun beberapa identifikasi masalah yang menyebabkan, yaitu yang pertama ada proses pencarian buku lama dan kurang efisien. Lalu yang kedua, antrian panjang saat peminjaman atau pengembalian. Yang ketiga, data stok buku tidak real time, jadi pengguna tidak tahu ketersediaan buku. Nah, yang keempat, kurangnya akses jarak jauh. Mahasiswa atau pengguna tidak bisa mencari dan memesan buku tanpa datang ke perpustakaan. Lalu yang kelima, ada kesulitan pencatatan riwayat transaksi secara akurat. Yang keenam, resiko kehilangan data karena pencatatan masih berbasis kertas atau file lokal gitu. Nah, adapun stakeholdernya, ada 6 stakeholder, yaitu pengguna, admin, pengembang sistem, pihak manajemen kampus, tim teknis, dan penerbit. Nah, penerapan casual loop-nya, ini yang pertama, stakeholder pengguna, kebutuhannya ini kemudahan mencari, meminjam, dan mengembalikan buku secara online, informasi buku yang akurat dan up-to-date, notifikasi otomatis tentang jatuh tempo atau status buku. Kalau stakeholder admin, itu kebutuhannya kemudahan dalam input, update, dan monitoring data buku dan transaksi, fitur pelaporan peminjaman dan keterlambatan, keamanan, dan keakuratan data. Kalau stakeholder pengembang sistem, yaitu kebutuhannya spesifikasi kebutuhan pengguna yang jelas, kemudahan integrasi dengan sistem lama jika ada, akses data uji dan feedback pengguna. Kalau stakeholder pihak manajemen kampus, kebutuhannya ada sistem efisien, transparan, dan meningkatkan pelayanan akademik. Data peminjaman dapat digunakan untuk evaluasi. Stakeholder tim teknis, ini kebutuhannya akses untuk maintenance, sistem dan database, dokumentasi teknis, dan SOP troubleshooting. Stakeholder penerbit, ada kebutuhan perlindungan hak cipta konten, integrasi API, atau sistem lisensi yang aman. Adapun casual loop-nya, yang pertama kualitas sistem informasi perpustakaan digital itu mengarah ke kepuasan pengguna. Jadi yang lingkaran R1 ini lingkaran yang menunjukkan siklus positif di mana kualitas sistem mendorong pemanfaatan yang kemudian memicu dukungan dan peningkatan lebih lanjut. Lalu dari kepuasan pengguna ke tingkat pemanfaatan ini, pengguna lebih sering menggunakan. Jadi dia positif. Tingkat pemanfaatan sistem ke dukungan anggaran sumber daya itu manajemen melihat nilai meningkatkan anggaran. Itu pun positif. Lalu dari dukungan anggaran sumber daya ke kualitas dan kecepatan itu anggaran lebih besar, pengembang tim atau tim teknis bekerja lebih baik. Lalu dari kualitas dan kecepatan pengembang ke kualitas sistem informasi perpustakaan digital, dia sistem diperbarui atau diperbaiki, jadi positif. Nah, kalau yang lingkar R2 ini fokusnya pada hubungan antara sistem dan penyedia konten. Jadi dari tingkat pemanfaatan sistem ke keuntungan manfaat bagi penerbit itu positif. Kenapa? Karena ada peningkatan visibilitas atau potensi lisensi. Nah, dari keuntungan atau manfaat bagi penerbit ke tingkat ketersediaan konten digital itu penerbit lebih tertarik menyediakan konten, jadi positif juga. Nah, dari tingkat ketersediaan konten digital ke kepuasan pengguna, itu sistem yang kaya konten dianggap lebih berkualitas, jadi positif juga. Nah, untuk lingkaran B1 ini, lingkaran yang menunjukkan mekanisme penyeimbangan di mana peningkatan pengguna sistem dapat menciptakan beban kerja berlebih. Jadi tidak ditangani dapat menurunkan kualitas layanan. Nah, dari tingkat pemanfaatan sistem ke beban kerja,
Itu positif karena lebih banyak transaksi, jadi perlu lebih banyak dukungan atau pemeliharaan. Nah, dari beban kerja admin ke kualitas pelayanan administrasi itu em, minus karena beban kerja tinggi dapat menurunkan kecepatan dan akurasi layanan back office. Lalu dari kualitas pelayanan administrasi ke kepuasan pengguna itu minus juga karena pelayanan buruk menurunkan kepuasan. Selanjutnya ada diagram input output. Yang pertama, input ini ada data pengguna, data buku, dan data transaksi. Nah, data pengguna ini berisikan nama, NPM, password. Kalau data buku ini berisi judul, pengarang, kategori, dan stok. Kalau data transaksi ada tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah, lalu diproses ada autentikasi akun, login atau register, pencarian buku, peminjaman online, pengembalian online, pembaruan stok buku, dan yang terakhir penyimpanan log aktivitas. Lalu outputnya ada daftar buku tersedia online, status peminjaman dan pengembalian, riwayat transaksi, notifikasi jatuh tempo, dan laporan statistik. Selanjutnya dari picture diagram, ini kondisi saat ini mengalami keterbatasan ruang atau kesulitan mencari buku di rak fisik. Nah, ini menciptakan masalah yang harus diatasi. Nah, jadi sistem perpustakaan digital ini menjadi solusi karena merupakan pusat transformasi yang diwakili oleh awan yang berisi komponen utama seperti modul pencarian, modul transaksi digital, dan database buku digital. Lalu aktor yang terlibat itu ada admin atau pustakawan itu terlibat dalam pengelolaan sistem data dan data. Nah, manajemen kepala perpustakaan atau pimpinan kampus juga menjadi terlibat karena menerima feedback berupa data dan laporan dari sistem digital untuk pengembalian keputusan. Nah, karena visi masa depan ini menjadi manfaat yang mengakses dan berinteraksi dengan sistem secara online melalui laptop dan koneksi Wi-Fi. Nah, ini tuh mencerminkan kemudahan akses, pencarian, dan transaksi yang dimungkinkan oleh sistem digital. Jadi tuh intinya diagram ini memvisualisasikan perpindahan dari masalah fisik ya seperti keterbatasan ruang ini menjadi solusi digital, sistem perpustakaan digital untuk meningkatkan layanan dan efisien. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.